أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para pemirsa sekalian dan jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada detik hari ini hingga sore ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya, bermunajah kepadanya, dan memohon segala kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk hambanya. Dan begitu banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan dengan memperbaiki kualitas sholat kita, memperbaiki niat kita. Bagaimana di dalam bulan Ramadan kita senantiasa selalu memperbanyak doa, memperkuat doa, dan menjauhi dari segala macam perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang keji, dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya akan menghancurkan nilai amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita melihat bentuk ibadah bahwasanya ibadah di bulan Ramadan, ya, tiada lain yang akan ingin kita raih adalah nilai ketakwaan, ya. Dan inilah puncak daripada ibadah di bulan Ramadan, amalan-amalan yang kita kerjakan selama berada di bulan Ramadan. Dan tidak hanya pada di bulan Ramadan, dan kita mengharapkan setelah Ramadan pergi, ya, setelah Ramadan tiada, kita mengharapkan ibadah yang kita kerjakan di waktu bulan Ramadan ini memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang yang sebelumnya tidak mendapatkan nilai kebaikan, ya, yang sebelumnya mereka tidak pernah melangkahkan kaki misalkan ke tempat beribadah, namun di bulan Ramadan, ya, dia senantiasa mampu menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak cukup sampai di situ, ya. Setelah hilang, setelah pergi bulan Ramadan, maka ibadahnya pun tidak berubah, ya. Amalannya pun tidak berubah. Dia tetap salat malam, dia tetap bersedekah. Tidak hanya melihat besarnya nilai sedekah tatkala berada di bulan Ramadan, tatkala hanya mengharapkan, tidak hanya sekedar mengharapkan nilai keberkahan dari bulan Ramadan, lantas dia hanya mampu bersedekah, mampu memberikan pertolongan, mampu memberikan bantuan, mampu memberikan sebagian daripada hartanya untuk orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Tidak hanya sekedar di bulan Ramadan, namun orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang dimana ibadahnya itu, amalannya tersebut istimrar dia lakukan, terus menerus dia lakukan, ya. Di luar bulan Ramadan dia mampu mengerjakan ibadah salat berjamaah, ya. Di luar bulan Ramadan dia mampu untuk bersedekah. Di luar bulan Ramadan dia juga mampu untuk mengadakan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon segala macam kebaikan dan keberkahan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pemirsa sekalian, kita berpuasa
tiada lain yang kita harapkan, kita inginkan puncak daripada nilai puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi ibadah yang sebenarnya tatkala kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yakni ingin meraih substansi ibadah yang kita inginkan di dalam amalan-amalan ibadah kita selama di bulan Ramadan, yakni bagaimana mampu kita meraih nilai sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berpuasa dan di dalam mengerjakan amalan-amalan ibadah yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang sama-sama berbahagia, Ibnu Umar pernah berkata, "La yablughul 'abda haqiqatut taqwa hatta mahaka fi sadri." Ya. La yablughul 'abda. Ya. Tidaklah dikatakan seorang hamba itu dikatakan dia benar-benar berada dalam sebenar-benarnya takwa. Haqiqatut taqwa hatta mahaka fi sadri. Sampai dia mampu untuk menghilangkan, memutuskan, memindahkan, dan menjauhkan segala hal yang bertentangan dengan mahaka fi sadri. Ya, sesuatu yang berselisih dalam hatinya, sesuatu yang bertentangan dengan jiwanya. Jika perkara tersebut dia ketahui bertentangan dengan nilai syariat Islam, bertentangan dengan norma-norma agama, bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia mampu menghindari, meninggalkan dan menjauhi karena dia pahami itulah hakikat takwa yang sebenarnya. Jika dia tidak mampu menghindarinya, jika tidak mampu dia membedakan, memisahkan sesuatu yang bertentangan dengan jiwa kita, hati kita, pikiran kita yang berdasarkan dengan nilai-nilai keislaman, maka dia tidak bisa dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia melakukan dosa, tatkala dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit pun dalam hati yang terdapat bertentangan dengan nilai Allah, dengan nilai syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa bahwa apa yang terdapat dalam jiwa dan pikirannya tatkala dia melakukan maksiat, mengerjakan dosa, berdusta, menggibah dan lain-lainnya, dia tidak merasa bahwasanya itu adalah menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, itu mendatangkan dosa, itu mendatangkan mara bahaya, itu merusak amalan, menghancurkan pahala-pahala ibadah yang dilakukan selama berada di bulan Ramadan. Oleh karenanya, haruslah kita pahami, la yablughul 'abda haqiqatut taqwa hatta ma haka fi sadri. Lihat dalam dada kalian, lihat dalam hati kalian, bahwasanya apakah ajaran Islam itu sudah Anda lakukan? Apakah ajaran Islam itu telah kita kerjakan? Perintah Allah Subhanahu wa taala kita telah laksanakan? Ataukah sesuatu yang sekecil apapun yang berada dalam jiwa kita, dalam hati kita, kita tidak mampu membedakan ini yang hitam, ini yang putih, ini yang jelek, ini yang buruk dan ini yang baik, ini yang haram dan ini yang halal. Tidak mampu kita bedakan. Oleh karena itu jamaah sekalian, pemirsa yang sama-sama berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memahami, jika ingin mengetahui bagaimana hakikat derajat takwa seseorang, maka perhatikan satu titik poin, fokus pada titik substansi yang ada dalam hati kita tatkala mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mampu mengerjakan perkara-perkara kebaikan yang diperintahkan dalam ajaran agama kita, dan mampu kita menghandle, memutuskan mata rantai, memutuskan hal-hal yang berselisih, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dirasa, yang dilihat, yang diketahui, yang diilmui dalam hati kita, maka itulah dikatakan hakikatut taqwa. Hakikat sebenarnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada dosa. Takutlah kepada dosa. Jangan melihat kecilnya dosa itu sehingga kita bergampangan, tasahul, bergampangan melakukan hal-hal yang kecil. Ya. Berdusta. Ya. Berdusta. Menggibah. Membicarakan aib-aibnya orang. Membongkar aib-aibnya orang.
dan perkara-perkara dosa kecil yang lainnya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la tanzur ila saghiral khati'ah, walakin zur min asaita. Akan tetapi dikatakan, janganlah kalian melihat ila saghiril atau sigharil khati'ah. Janganlah kalian melihat kecilnya dosa yang diperbuat, namun lihat kepada siapa engkau berbuat dosa. Ya. Kepada siapa engkau berbuat dosa? Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui sekecil apapun dosa yang kita kerjakan, yang kita langgar. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yang ada dalam pikiran kita, jiwa kita, hati kita. Allah Maha segalanya. Allah mengawasi kita semuanya. Oleh karena itu, jangan merasa aman, jangan merasa tatkala hanya dosa sepele, perkara kecil yang kita lakukan, lantas tidak pernah merasa berdosa, tidak ada merasa bertentangan, merasa takut terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, yang nyata-nyata terkadang hati dan jiwa kita mengetahui itulah keburukan dan kejelekan. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, hikmah Ramadan, renungan hikmah di bulan Ramadan, hendaknya kita memahami seluk-beluk dari makna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa'i wal a'mal wal adwa'i. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon berlindung, kekuatan, kesehatan, keselamatan, keamanan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon dan meminta. Tidak ada lainnya. Oleh sebab itu dikatakan, Allahumma jannibni, ya Allah, iya, saya berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan jelek, akhlak yang jelek, ahwa wal ahwa'i, dari hawa nafsu yang buruk, dari hawa nafsu yang jelek, wal a'mal, dari amalan-amalan keburukan, amalan-amalan kejelekan, wal adwa'i, dan dari berbagai macam penyakit. Nah, dari berbagai macam penyakit ini melingkup segalanya. Penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit badaniah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari segalanya. Terhindar dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, ya. Terhindar, dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak ini bisa menghancurkan segalanya. Akhlak ini bisa menjatuhkan segalanya. Akhlak buruk bisa menghancurkan kredibilitas seseorang, karakter seseorang di dunia dan di akhirat. Tatkala memiliki akhlak yang buruk, apakah sesama manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ahwa, hawa nafsu yang buruk, yang akan menghancurkan nilai-nilai amalan ibadahnya selama berada di bulan Ramadan. Tidak menjaga pandangannya dengan hawa nafsu, tidak menjaga penciuman dengan hawa nafsu yang buruk, ya. Tidak menjaga jiwa dan hati dari hawa nafsu yang buruk, dan amalan-amalan yang akan menghancurkan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menghapuskan seluruh pahala puasa yang dia kerjakan selama berada di bulan Ramadan. Wal adwa'i, dan seluruh penyakit. Inilah yang harus kita hindari jamaah sekalian. Penyakit jasmani, penyakit rohani, dan penyakit-penyakit lainnya. Yang jelas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segalanya. Oleh karena itu, inilah sekilas daripada renungan hikmah di bulan Ramadan. Sebagaimana pemirsa sekalian, setiap perjumpaan kita akan sedikit mengulas renungan hikmah di bulan Ramadan, hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan amalan-amalan kita selama berada di bulan Ramadan. Dan terkhusus juga kita akan sedikit memberikan faedah-faedah yang bermanfaat bagi kaum muslimin, yang akan mungkin dapat kita amalkan, kita lakukan, dan kita kerjakan, ya, selama berada di bulan Ramadan. Terkhusus
kepada pembahasan kita pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.